Oh guys, gue Tira dari Tangan Belang. Langsung aja, ini adalah tantangan Tanya Tangan Belang episode 5. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Ilham Ya Rahman. Bang Tira, nungguin banget website Tangan Belang nih. Berapa bulan lagi estimasi launchingnya? Bikin video tantangan kapan lagi bang? Ditunggu. Nah, dia nanyain siapa nih? Ilham Ya Rahman. Nanyain tentang websitenya Tangan Belang atau tanganbelang.com. Yes, lagi on progress, lagi berjalan, dan sekarang lagi tahap ngetes dan tahap isi konten. Estimasinya sebenarnya pada saat nanti Tangan Belang berusia 1 tahun. Jadi pada saat Tangan Belang berusia 1 tahun akan diluncurkan, insya Allah akan diluncurkan website tanganbelang.com. Nah, kapan sih ulang tahun Tangan Belang? Ya mungkin udah ada yang tahu dan mungkin ada juga yang belum. Jadi Tangan Belang itu ulang tahun atau akan mencapai 1 tahun pada saat nanti tanggal 14 November 2015. Nah, kayaknya gue juga akan bikin sesuatu deh di seputar ulang tahunnya Tangan Belang. Kayak apa? Tunggu aja, gue juga lagi merencanakan sih. Ya, jadi pertanyaannya kapan website Tangan Belang akan launching? Estimasinya yaitu pada saat ulang tahun pertama Tangan Belang 14 November 2015. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Imamo767. Pertanyaannya, nah ini menarik nih pertanyaannya. Mungkin berhubungan juga dengan vlog gue atau video gue yang sebelumnya. Bang, kenapa di Indonesia banyak sekali YouTuber yang berlabel gaming? Nah, bla 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 gaming, gaming. Kan masih banyak kategori YouTube yang lain. Kenapa harus gaming? Coba Bang Tira bikin vlog tentang YouTuber gaming. Nah, ini dari Imamo767. Nah, oke, dia minta gue bikin vlog, jadi gue jawab di tantangan aja. Kenapa orang atau kenapa banyak banget yang bikin channel gaming? Nah, menurut gue karena ya main game itu menyenangkan gitu, dan para pembuat atau para let's player ini ingin membagi keseruan atau kesenangan mereka kepada audiens mereka gitu. Jadi mereka mendapatkan kesenangan dan excitement dari main game, dan mereka bikin channel supaya membagi kesenangan itu ke orang lain. Nah, itu idealnya gitu. Idealnya kayak gitu. Yang menurut gue adalah tujuan tujuan benernya lah gitu, membagi excitement dengan orang lain. Ya tapi ada juga yang ngaco, yang menyimpang lah menurut gue. Tujuannya apa? Misalnya nyari tenar, pengen ngetop cepat. Terus ada lagi yang pengen nyari duit gitu. Mereka seolah-olah bilang bahwa gampang nih main game di YouTube, terus gue upload ke YouTube, banyak yang nonton, tiba-tiba gue dapet duit dari AdSense. Ya nggak semudah itu. Makanya tadi gue bilang adalah idealnya seperti itu gitu. Ya sebenarnya ini udah gue bahas sih di vlog gue sebelumnya gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab kenapa orang banyak bikin channel gaming. Ya karena mereka pengen membagi excitement, kesenangan, keseruan bermain game dengan viewer atau subscriber mereka. Itu dia. Pertanyaan ketiga. Nah, Bang Tira dulu kuliah di mana dan jurusan apa sih? Kok bisa tahu tentang masalah sains di channel barunya? Dari Ihsan Asani. Nah, yang belum tahu, sorry gue promosi lagi. Yang belum tahu, di vlog gue sebelumnya gue cerita sedikit tentang channel lain gue, yaitu cerita-cerita sains. Di situ gue membahas tentang sains, bukan sains yang berat-berat sih, sains yang sederhana-sederhana, dan gue bahas dengan bahasa yang simple, tidak rumit, dan tidak complicated. Harapannya semua orang bisa suka dan mencintai sains. Nah, kalau ditanya dulu kuliah di mana dan jurusan apa, ya emang gak nyambung. Emang gak nyambung karena gue gak kuliah di jurusan sains. Gue kuliah kayaknya gue udah pernah jawab juga deh di tantangan ke episode berapa, gue lupa. Gue kuliah di jurusan komunikasi, khususnya jurusannya advertising. Nah, itu dia. Nah, ini pertanyaan keempat nih. Bang, bedanya FM2 sama AM3 apa? Dan bagusan mana? Dari Regi Wongkar. Nah, ini sebenarnya dia ngomongin chipset motherboard AMD. Nah,
Sebenarnya beda paling signifikan antara motherboard atau chipset FM2 dan AM3 adalah prosesor yang digunakan. Kalau FM2 itu dia menggunakan APU atau prosesor dengan integrated graphic card. Kalau yang AM3 dia menggunakan CPU tanpa integrated graphic card. CPU-nya itu ya khususnya seri FX dari AMD. Nah, terus kalau ditanya bagusan mana, sebenarnya balik lagi ke lo sendiri gitu. Kebutuhannya seperti apa? Salah satu beda yang signifikan antara FM2 dan AM3 adalah life cycle-nya si dua chipset ini. AM3 itu ya udah lumayan lama lah chipset AM3 itu, dan menurut gue sih ya udah mati gitu karena nggak ada update terbaru dari chipset AM3. Sedangkan FM2 itu dia kayaknya umurnya masih agak panjang. Terbukti dengan baru ngeluarin yang untuk versi mobile yaitu Carrizo kan, yaitu FM2. Nah, masalah prosesor yang digunakan atau bagusan mana itu sebenarnya tergantung kebutuhan lo. Kalau lo nyari rig gaming yang lumayan lumayan budget lo nggak begitu banyak dan lo concern akan update, nah lo pilih FM2 yaitu pakai APU. Kalau lo pengen gaming di waktu sekarang aja, yaitu lo nggak peduli tentang update kedepannya kayak gimana, lo nggak peduli prosesor nanti bakalan ada update terbaru apa enggak, ya lo pilih chipset AM3. Nah itu dia. Oke, pertanyaan keempat, sorry. Nah ini pertanyaan ke-5 ya, pertanyaan ke-5 dari Irnaldi Rahim Wijaya. Bang, beda single thread sama multi thread apa ya? Nah, oke. Ini berarti kita ngomongin tentang hyperthreadingnya Intel. Oke. Nah, di beberapa prosesor Intel itu ada yang namanya hyperthreading gitu. Jadi hyperthreading ini sebenarnya seolah-olah CPU core itu punya core tambahan atau virtual core, kayak misalkan i7 4770K itu dia ada quad core atau 4 core plus hyperthreading. Nah itu berarti dia ada 4 core plus 4 core tambahan gitu. Nah sebenarnya yang orang-orang agak misleading adalah virtual core ini atau hyperthreading ini menambah kecepatan dari core. Sebenarnya enggak begitunya juga sih gitu. Tidak menambah lebih cepat, tapi sebenarnya bekerja lebih efisien. Nah, ilustrasinya gini. Core itu kan sebenarnya tugasnya melakukan kerja sebuah prosesor core-nya itu ya. Jadi misalkan kalau diibaratkan core itu sebuah tangan dan taskingnya itu misalkan tangannya melakukan pekerjaan menyuapkan makanan gitu. Jadi ada dua hal yang harus dia lakukan. Ngambil makanan satu, terus memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Jadi ada dua tasking. Pada saat dia satu core doang, core itu harus bekerja atau harus mengkalkulasi dua tasking sekaligus, yaitu ngambil makanan dan masukin ke dalam mulut. Tapi pada saat dia punya hyperthreading atau virtual core, dia hanya melakukan satu tasking doang. Jadi yang mengambil makanan itu si hyperthreadingnya atau virtual core-nya itu, yang memasukkan ke dalam mulut si core-nya tadi gitu. Jadi dia bekerja lebih efisien. Ya pada akhirnya memang tidak secara langsung prosesor bekerja lebih cepat, tapi lebih tepat sebenarnya disebut prosesor itu bekerja lebih efisien. Nah itu dia bedanya single thread sama multi thread gitu. Pertanyaan ke 6 ya kalau nggak salah, 6, sorry lupa. Nah, Kak Tira, perbedaan R9390X sama 390 biasa apa sih, tahu nggak? Pengen beli antara itu tapi bingung perbedaannya. Itu dari Bramantio Bagastama. Nah, jadi bedanya 390X dengan 390. Nah, ini dia ngomongin graphic card AMD ya, biasanya ada X-nya di belakangnya. Sebenarnya simpel aja sih bedanya. Kalau yang X itu dia spesifikasinya lebih meningkat dikit.
meningkat dikit karena udah di overclock dari pabriknya gitu. Jadi kalau ada budget lebih dan lo nggak berencana buat overclocking graphic card lo, ya berarti lo pilih yang ada X-nya gitu, karena spesifikasinya lebih besar dikit lah. Oke. Pertanyaan lupa gue 7, sorry kalau lost count. Pertanyaan ke-7, Bang, overclocking tuh penting gak sih untuk gaming? Dijawab ya, dari Dava Sakif Fawaz. Wih, orang Arab nih. Dava Sakif Fawaz. Overclocking penting gak buat gaming? Nah, sebenarnya menurut gue overclocking itu bukan masalah penting atau nggak penting sih, tapi masalah perlu atau nggak perlu. Overclocking itu kan sebenarnya lo push hardware lo untuk mendapatkan performa yang sedikit lebih gitu, dengan cara merubah setting. Jadi kalau misalkan gue pengen nambahin performa hardware gue, salah satu caranya adalah overclocking. Tapi overclocking juga ada resikonya, mulai dari hilangnya garansi, mulai dari kerusakan komponen ya, dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah resiko yang harus ditanggung proses overclocking. Nah, pertanyaannya adalah apakah lo berani menanggung resiko yang tadi ya, kehilangan garansi atau kerusakan pada komponen untuk menambah performa dari komponen lo. Lo bisa menanggung hal itu nggak? Kalau saran gue untuk ya yang punya PC pemula atau apalagi itu satu-satunya rig dia gitu, gue tidak menyarankan untuk overclocking sih, kecuali lo ada PC satu lagi nih, kayak gue bisa deh mainin buat overclocking sekalian belajar. Nah, itu juga yang gue lakukan sih gitu, nggak apa-apa, karena overclocking itu sebenarnya resikonya tinggi gitu. Oke, pertanyaan ke 8 ini Excel Eugene. Apa kekurangan sama kelebihan antara air cooler dan liquid cooler? Nah, gue nyontek dikit ya. Kelebihan air cooling itu sebenarnya dia lebih murah, terus nggak ribet, terus ukuran heatsink juga biasanya besar. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya itu dia ya tidak sedingin water cooling dan fan-nya biasanya berisik. Nah, kalau water cooling kelebihannya adalah ya pendinginan jelas lebih efisien. Terus water block-nya lebih kecil, sama tampilannya udah pasti lebih keren. Kalau lo lihat-lihat di rig-rig orang luar pasti tuh keren karena ada karena ada si water coolingnya. Nah, kekurangannya ya setupnya ribet biasanya. Setupnya ribet dan ya tentu saja lebih mahal dari air cooling. Itu. Pertanyaan ke-9. Makanan kesukaan lo apa, Bang? Siapa tahu sama kayak gue. Nah, ini dari Famada LD. Makanan kesukaan gue. Apa ya, banyak sih makanan kesukaan gue. Tapi ada nih salah satu makanan yang dulu tuh gue gak suka banget. Bahkan gue gak kepikiran buat nyoba gitu. Apa sih? Aneh banget tuh makanan. Tapi setelah gue nikah dan sering diajak makan sama istri gue jadi suka banget. Bahkan sekarang gue yang sering minta gitu. Makanan itu adalah sushi. Ya, gue suka banget sama sushi. Jadi kadang-kadang gue yang minta ke istri gue makan sushi yuk gitu. Sekarang ya itu sushi gitu. Nggak tahu lo doyan juga apa enggak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Bang Tira mau nanya nih, kalau mau bikin kayak openingnya tangan belang itu pakai aplikasi apa? Mohon dijawab, Bang. Dari Bang Hairu. Gitu. Oh, lo jadi nanya opening di di intronya tangan belang ya. Itu sebenarnya template sih. Template, lo bisa download template-nya, terus lo edit sesuai sesuai yang lo mau di Sony Vegas, After Effects atau Adobe Premiere. Itu sih. Nama websitenya nanti gue taruh di deskripsi. Itu gue gratis kok, philosophy.com, nanti gue taruh di deskripsi. Gitu. Nah, udah 10 pertanyaan tantangan kali ini, tanya tangan belang. Buat lo yang mau nanya, silakan nanya di ACFM. Dan gue akan coba jawab setiap 2 atau 3 minggu sekali. Dan siapa tahu pertanyaan lo yang akan gue bacain di tantangan berikutnya. Gitu, oke? Like kalau lo suka video ini seperti biasa. Dislike kalau lo gak suka, komentar, share. Dan thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!